Kita percaya bukan hari ini aja datang, tapi minggu depan dan selanjutnya boleh datang terus di tempat ibadah Umas Tapak Sini. Amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Semangat 17 Agustus, semangat kemerdekaan. Berikan salam kiri kanan, katakan engkau luar biasa. Ayo lihat mukanya dilihat. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Kasih senyum yang enak. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Lihat kiri kanannya, belakang, depan, belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Kalau udah kita mau duduk, kita mau masuk di dalam doa, pujian dan penyembahan. Saya minta tidak ada lagi yang ngobrol ya. Kita sungguh-sungguh untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita minta lawatan Tuhan. Kita datang tidak seperti kita pulang. Amin. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan perkaya, yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Anugerahnya besar, mujizat masih ada. Sorak-sorai lagi yang dahsyat. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak
ya Tuhan. Kami mau terus berdoa buat bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Lawatlah bangsa ini. Kami berdoa buat presiden kami yang baru Tuhan. Buat para menteri yang baru. Kami percaya semuanya mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Bangsa ini akan dipulihkan. Bangsa ini akan bangkit. Akan ada orang-orang benar di bangsa ini. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bangkitlah. Kami bersyukur kami boleh ada di tanah air tercinta. Pelihara bangsa ini Tuhan. Pelihara Indonesia. Biar kami mau terus berdoa buat bangsa Indonesia. Buat pemerintahan Indonesia yang baru. Tuhan, Engkau lawan, Engkau sanggup mengadakan apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata. Tak pernah kami dengar oleh telinga. Tak pernah timbul dalam hati kami. Engkau sediakan bagi orang yang mengasihi. Haleluya. Haleluya. Kau luar biasa. Setiap kami yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang berbeban berat Kau berikan pengharapan yang baru. Yang sakit Kau telah sembuhkan. Yang miskin Kau berkaya. Mujizat masih ada. Kami mau bangkit bersama Tuhan. Menjadi terang di dalam kehidupan kami. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Boleh sama-sama katakan amin. Berikan lagi sorak-sorai dahsyat. Semuanya siap memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan 3 kali. Merdeka. 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 Mari kita dahsyat. Bersama katakan. Dari utara ke selatan. Dengarkan pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi.
semuanya yang nggak pakai baju merah siapa ya? Ibu di depan saya nggak pakai baju merah. Coba bilang nanti pakai baju merah ya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Wow, luar biasa ya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Yang mau katakan yes. Saya lihat bagus sudah penuh, cuma kiri kanan masih kosong. Tapi di tengah ini udah penuh. Kita percaya hadirat Tuhan selalu ada di ibadah Umas. Amin. Jangan lupa setiap hari Senin ajak saudara, ajak teman, tetangga, walaupun yang kedar pun gak apa-apa ya. Kita percaya Tuhan Yesus selalu melayani. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
ada di tempat ini, kami bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh Tuhan, percaya kepada perkataan-perkataan firman-Mu bukan karena kami melihat, tapi kami percaya, oh Tuhan sanggup mengadakan tidak ada menjadi ada. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak Surgawi, berfirmanlah kepada kami, berikan hikmat pada hamba-Mu ini untuk menerangkan arti firman Tuhan. Biar hamba-Mu boleh menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Allah Roh Kudus membantu untuk menjelaskan dalam hati mereka, supaya apa yang firman-Mu katakan boleh kami tangkap, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapak Surgawi. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sama-sama kata merdeka. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya minta dua orang, Billy sama itu enggak aja ya, nanti stay di sini ya. Oke, puji Tuhan. Siapa Indonesia merdeka sudah ulang tahun yang keberapa? 79. Sama-sama katakan 79 ya. Nah, siapa yang merasa merdeka? Siapa yang sudah dimerdekakan? Tapi kau masih suka ngambek. Foto saya bagus, paling bagus kok saya nggak menang, ngambek. Nggak, minggu depan aku nggak mau datang. Ngambek ya, itu namanya belum merdeka. Tapi aku sudah merdeka. Ya, betul ya. Nah, kita akan belajar kenapa sih anak Tuhan ya yang ngakunya sudah merdeka tapi kok masih suka ngambek-ngambekan, masih suka marah, masih suka jatuh bangun di dalam dosa. Nah, kita mau belajar ya. Ngomongnya sudah merdeka. Yuk, boleh? Ya, hari ini kita akan belajar runtuhkan benteng ya, runtuhkan benteng lawan ya, hancurkan kubu-kubu lawan, runtuhkan benteng lawan. Ini pusatnya. Kita mau belajar ya. Ya, hari ini luar biasa. Saya bersyukur sekali kalau Tuhan memberikan pengertian ini pada saya bisa ngerti ya. Oh, kalau gitu iblis akan begitu iblis membangun benteng ini saya bisa ngerti. Yuk, kita akan cepat ya karena waktunya hanya 35 menit. Nah, harusnya kita merdeka, kita sudah lepas dari belenggu-belenggu. Yuk, teman-teman yang lain jangan lalu lalang, silakan untuk duduk aja ya. Duduk aja, tenang aja ya. Tolong nggak usah lalu lalang, silakan duduk. Tenang aja duduk. Jadi nggak usah urusin topi, urusin macam-macam itu nanti aja itu. Ini paling penting firman Tuhan hari ini ya. Saya dikasih Tuhan hari ini untuk bawain ini. Kenapa? Hari ini saya nggak kasih pendeta lain untuk khotbah. Kenapa? Karena pas momennya kemerdekaan ya. Saya harus beritakan kemerdekaan ini kepada setiap umat yang ada ya. Jadi teman-teman nggak usah lalu lalang kanan kiri, silahkan duduk aja ya. Tenang aja. Tangkap apa yang menjadi firman Tuhan. Oke, Grady siap ya, kita soalnya mau cepat. Nah, ini perjalanan rohani kita. Pertama kali ketika kita kenal Tuhan Yesus, kita mengaku dengan mulut kita, oh Tuhan, Engkaulah juru selamatku, masuklah dalam hidupku. Ini adalah langkah pertama kita kenal Tuhan. Pada waktu itu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran saya. Itu kita dimerdekakan. Amin. Amin. Buana saya sudah merdeka. Yes, roh kita sudah dimerdekakan. Yang harusnya kita masuk di dalam jurang maut, yang harusnya kita binasa, kita dimerdekakan. Hari itu juga nama kita ditulis di surga. Namanya Hana Raharja. Artinya roh kita mendapat tiket masuk ke surga. Ya, kita sudah dimerdekakan. Tapi tunggu, gak cuma berhenti sampai di situ. Kehidupan anak Tuhan tidak hanya berhenti sampai
Tuhan Yesus sampai rohnya yang dimerdekakan. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Roh dimerdekakan, yes, roh dimerdekakan. Bagaimana dengan jiwa kita? Ya. Jiwa kita itu jiwa yang suka ngambek, yang suka kesel hati, yang suka ngomel, itu semuanya berkisar pada jiwa. Ini loh, ini yang tidak pernah diajarkan. Tapi hari ini saya akan buka segala tipu muslihat iblis. Saya akan buka supaya kita tahu lawan kita, supaya kita bisa berdoa dan mengalahkan lawan kita. Lawan kita bukan teman kita, lawan kita bukan menantu kita, lawan kita bukan anak kita. No. Ini nanti kita, kenapa sih aku kok masih sering uring-uringan, aku kok sering jatuh bangun, jatuh lagi, bosen ya, ikut Tuhan bosen. Ketika kita masuk di dalam padang gurun, ngomel-ngomel, kok nganu ya, kehidupan kekristenan kok gak enak ya, kok enak dulu ya sebelum kenal Tuhan, uring-uringan. Nah, tapi hari ini kita mau belajar ya, jiwa kita juga harus diselamatkan. Katakan yes. Yes. Jadi tadi roh kita diselamatkan, jiwa kita juga diselamatkan. Tubuh bagaimana? Tubuh kita akan diselamatkan, tubuh kita akan dimuliakan ketika kita diangkat Tuhan. Ketika rapture, tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Itu bagian Tuhan. Tetapi bagian kita adalah menggarap jiwa kita. Jiwa kita ini loh harus diselamatkan. Tuhan sudah kasih kuncinya, keselamatan. Ini Tuhan sudah kasih kuncinya, ya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan ini, ya, perjalanan kehidupan ini kita harus punya karakter Kristus total. Artinya jiwa harus diselamatkan. Kalau jiwanya masih suka marah-marah, kalau jiwanya masih suka ngomel, kalau jiwanya masih suka ngomongin orang, gosipin orang, saya katakan hari ini juga kita mau belajar. Kita mau runtuhkan setiap benteng-benteng yang dibangun iblis. Nah, kita mau belajar ya. Nah, sehingga orang Kristen jatuh bangun. Nah, ini gambaran anak Tuhan selamatkan rohnya, jiwanya, dan tubuhnya. Oke, klik berikutnya lagi, kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Nah, ini jiwanya dibelenggu oleh iblis. Rohnya sudah diselamatkan, rohnya dapat kemerdekaan. Siapa mengalami kemerdekaan? Saya merdeka. Rohnya merdeka, yes. Tetapi jiwanya masih dibelenggu. Dibelenggu oleh apa? Ketakutan. Dibelenggu oleh apa? Kekhawatiran. Dibelenggu oleh apa? Wah, aku enggak mau. Ayo maju ke depan. Baca firman. Enggak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Dikuasai oleh kemauannya sendiri. Itu semuanya harus dibebaskan ya. Nah, yuk klik berikutnya lagi. Siap perang hari ini? Kok diem aja? Siap perang hari ini? Siap perang hari ini? Singgol sebelahnya. Siap. Ya, kita harus siap perang ya. Kita harus perangi. Yang kita perangi bukan hanya iblis-iblis yang gentayangan. Waduh, banyak sekali. Tetapi kita akan lihat sasaran kita apa. Ayat mas kita hari ini harus diingat. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Yuk sama-sama dibaca. Sama-sama ya. 3, 4. Memang belum sama-sama. Yuk sama-sama. 3, 4. Ya, kami masih hidup di dunia. Kami masih nginjek tanah, tetapi kami berjuang tidak secara duniawi. Terus berikutnya 3, 4. Ya, senjata kami bukan senjata duniawi, tetapi senjatanya apa? Selengkap senjata Allah, luar biasa hebat. Terus 3, 4. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi selengkap senjata Allah ya.
perlengkapan senjata Allah itu adalah senjata yang dikuasai, yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ada kuasa Allah di dalam pedang roh, yaitu firman. Ada kuasa Allah. Amin. Aminnya belum semua. Masih bingung. Di dalam pedang roh itu apa? Apa? Pedang roh itu firman Tuhan. Itu ada kuasa Allah. Itu gak main-main. Itu kuasa Allah. Amin. Di dalam perisai ada kuasa Allah. Di dalam ketopong keselamatan ada kuasa Allah. Di dalam apa ini? Ikat pinggang kebenaran itu kuasa Allah. Kebenaran itu kuasa Allah. Ya. Nah, yuk cepat aja. Terus berikutnya, sebelumnya tadi belum selesai membacanya. Terus 3, 4. Yang sanggup 3, 4. Sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Terus siasat orang. Terus merubuhkan setiap kubu. Terus yes, menawan segala pikiran dan menaklukkan. Oke, ya. Berikutnya lagi kita akan lihat pusat pertempuran kita itu ada di kepala kita. Jadi ketika kita mau ke gereja, aduh, ya apa enggak ya? Iblis ngomong, apain ke Umas mah ya. Terus suara firman Tuhan ngomong, ya, ayo beribadah dengan tekun. Iblis, ngapain? Udah mending di Umas yang di sono, dikasih nasi, dikasih ongkos. Di sini nggak ada. Iblis mulai bisikan begitu, ya. Nah, ini pertempurannya ada di sini. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Itu kancing. Ya enggak? Ya enggak? Ya di sini ya. Oke, terus berikutnya lagi. Sekarang cara kerja iblis gimana? Iblis itu membangun benteng-benteng. Nah ini loh, ya. Tadi 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Iblis membangun benteng. Menanam kuat di pikiran, ya, bangun benteng, menanam kuat di pikiran. Manusia mulai percaya dan mengendalikan. Yuk, saya akan ajak satu persatu. Boleh minta tolong Angga. Nah ini benteng yang dibangun oleh iblis. Iblis tadinya membangunnya separuh. Nah ini ya. Nah ini gini. Benteng ini kalau dalam bahasa Inggris dinamakan stronghold. Para pendoa pasti tahu stronghold ini benteng. Ini benteng yang dibangun iblis. Benteng ini apa? Benteng ini kebohongan iblis. Ya. Iblis ngomong gini. Ya, payah deh. Kamu tuh orang yang tidak diberkati Tuhan. Kamu miskin. Kamu naik apa ke sini? Jalan kaki kan miskin. Kamu naik apa? Kamu naik angkot kan? Yang lain tuh naik mobil mewah. Kamu mah naik angkot miskin naik angkot ya. Itu iblis ya. Iblis mulai kepala saya, kepala orang ya, dia mulai menyerang, mulai dibangun kubu kebohongan bahwa kamu miskin. Ini kubunya iblis. Ini adalah kebohongan iblis. Ngerti? Ini kebohongan iblis. Setiap kali iblis berbohong, setiap kali iblis bicara, ini kebohongan. Tetapi bangunnya baru sampai di sini. Anak Tuhan masih bisa ke gereja, masih bisa dengerin firman. Ya. Firman Tuhan mulai katakan, kamu diperkaya. Aku menjadi miskin supaya kamu diperkaya. Aku memberkati kamu secara luar biasa. Tapi iblis sudah bangun benteng. Bentengnya tambah tinggi lagi, ya. Tambah tinggi lagi, ya. Ini mulai kepala saya mulai diisi dengan kebohongan iblis. Mulai firman Tuhan yang masuk, firman Tuhan katakan, kamu orang yang diberkati. Sudah gak masuk.
Karena saya sudah dibutakan. Saya sudah dibutakan oleh iblis, oleh kebohongan iblis. Mengerti? Firman Tuhan katakan, kamu orang yang diberkati Tuhan. Mulai bingung, mulai gak percaya, mulai itu kan perkataan pendeta. Pendeta itu kalau ngomong yang enak-enak. Buktinya mana? Buktinya aku masih gak punya kendaraan, miskin. Tapi firman Tuhan terus katakan, engkau orang yang diberkati Tuhan. Aku mengasihimu. Aku membukakan tingkat-tingkat langit. Aku buka setiap gerbang-gerbang supaya berkat Tuhan masuk ke dalam hidupmu, supaya berkat Tuhan masuk ke gereja Tuhan. Tapi iblis tambah kenceng. Kalau kita biarkan, iblis tambah kenceng. Mulai nggak kelihatan. Mulai firman Tuhannya mulai berlalu. Mulai nggak mau dengerin firman Tuhan, iblisnya tambah bersorak-sorai, tambah kenceng lagi. Akhirnya nggak mau denger firman Tuhan. Begitu ada firman Tuhan, dia nggak mau. Ngerti? Ngerti? Ketika firman Tuhan di counter back sama iblis, ya. Enggak, kamu itu orang yang tidak diberkati Tuhan. Mana buktinya? Mana buktinya? Itu artinya kita ada di dalam bentengnya iblis. Kita nggak bisa melihat bahwa kita ini orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ketika bangun tidur, kita bernafas, itu kita dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan, terima kasih. Kita bisa bangkit berdiri, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi orang ketika diselimuti oleh iblis, dia tidak bisa melihat. Ini, ketika diselimuti oleh benteng, dia tidak bisa melihat. Temannya mulai ngomong, teman yang baik hati, ya, teman yang baik hati mulai ngomong, kamu tuh disayang Tuhan loh, peduli amat, mau Tuhan sayang mau apa, mulai begitu, ya. Teman yang lain mulai ngomong, terus, karena bentengnya begitu kuat. Tugas kita apa? Tugas kita apa? Supaya dia bisa melihat firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tugas kita apa? Tugas kita apa? Hancurkan benteng. Makasih ya. Makasih ya. Tugas kita apa? Coba senggol sebelahnya. Tugas kita menghancurkan benteng. Amin. Setiap kali iblis mulai berbohong, setiap kali iblis mulai berbohong, suamimu mah cupu, dia lihat dong yang lain. Itu iblis mulai bangun benteng. Iya ya, mulai percaya. Iya ya, aku miskin ya, Iblis mulai menyebarkan kebohongan. Iblis mulai katakan, tuh lihat sakitmu. Bukan tambah sembuh, tapi bertambah-tambah, gulanya bertambah-tambah, ginjalnya bertambah-tambah. Itu kebohongan yang disebarkan oleh iblis. Tetapi kita mau patahkan, mau hancurkan. Cara menghancurkannya gimana? Kita mau belajar ya. Tapi hancurkan itu dengan firman Tuhan. Hancurkan dengan firman Tuhan. Amin. Kita nggak bisa menghancurkan dengan tangan, nggak bisa, tetapi menghancurkan dengan firman Tuhan. Ya, nah kita akan lihat tadi, tolong slide-nya terus. Nah, sampai akhirnya ya tadi ya, sampai akhirnya ketutup, semuanya ketutup ya. Manusia tidak dapat lagi melihat kebenaran firman Tuhan. Oke, terus berikutnya lagi kita akan lihat. Kalau manusia sudah nggak bisa lihat kebenaran firman Tuhan, iblisnya bersuka cita. Yes! Bersorak-sorai malaikat. Iblis, ayo bersorak-sorai. Menang. Iblisnya menang. Tujuan iblis apa? Tujuan iblis. Kita akan lihat tujuan iblis.
Berikutnya lagi tujuan iblis. Nah, tujuan iblis mengendalikan manusia. Ya. Tadi ketika ada di benteng tadi, saya dikendalikan oleh iblis. Iblisnya ngomong, wah apa kamu miskin? Ini kan otaknya dikendalikan, aku miskin. Iya ya, aku miskin. Aku mau otaknya dikendalikan oleh iblis. Iblis ngomong, minta dong duit sama gereja. Gereja kamu kan kaya. Ini iblis ngomong, minta duit sama gereja. Gereja kamu kaya. Ya. Terus, Bu Hana, aku kan miskin. Aku kan kismin, ya, ya. Aku minta duit. Ya. Bu, kita doa dulu ya. Nanti kita mau coba kita akan lihat ya. Kemudian dia, tuh kan, mana kasih. Ini karena dia dikendalikan iblis. Ayo ngomong, mana kasih? Anak Tuhan, mana kasih? Gak ada kasih. Ini dikendalikan oleh iblis. Perkataan-perkataannya dikendalikan oleh iblis. Ya. Sampai akhirnya waktu ibadah ada HP temennya lagi motret terus HP-nya ditinggal, langsung sabet. Jadi HP hati-hati. Ya. Nah ini ya. Kemudian dia merasa miskin sehingga ketika dibagiin bapau, dia bapaunya ambil masukin tas dulu. Minta lagi. Tadi kan udah dikasih. Belum dikasih. Malah marah lagi ya. Dapat lagi, masukin lagi. Nanti minta sama pengurus yang satu. Bu, minta dong bagi. Bukannya kamu tadi. Enggak. Ini kenapa? Dikendalikan oleh iblis. Hari ini kita mau lihat diri kita. Apakah kita dikendalikan oleh iblis? Apakah diri kita dikendalikan oleh iblis? Coba senggol sebelahnya. Dilihat sebelahnya, ngantuk apa enggak? Jangan-jangan dikendalikan oleh iblis. Nah, iblis berusaha untuk membunuh karakter Allah dalam hidup kita. Ketika kita terima Tuhan Yesus, ada Tuhan dalam hidup kita, seharusnya kita punya karakter Allah. Tetapi yang terlihat adalah karakter iblis. Kita lihat nih. Klik berikutnya lagi, kita lihat. Nah, ketika kita bercermin atau orang melihat, iblis itu lewat. Saya percaya di sini semuanya tidak seperti ini ya. Semua penuh dengan karakter Allah. Yuk klik berikutnya lagi, kita akan lihat. Senjata iblis apa senjatanya? Kalau kita punya selengkap senjata Allah, iblis senjatanya apa? Senjatanya kebohongan, dusta. Ya. Jadi iblis selalu menyebarkan kebohongan. Iblis menyebarkan dusta. Iblis menyebarkan sakit penyakit melalui siapa? Bukan iblisnya datang. Kamu kismin. Bukan. Yang ngomong siapa? Yang ngomong mungkin teman-teman di sekitar kita. Kamu baju kok gak ganti-ganti? Kamu lainnya pakai merah kok kamu putih sendiri? Gak punya ya? Kismin ya? Itu yang ngomong orang di sekitar kita. Itu yang ngomong manusia yang mau dipakai, yang bersedia dipakai oleh iblis. Coba sekarang tengok sebelahnya. Dia mau dipakai iblis gak ya? Kita jangan mau dipakai oleh iblis untuk ngomongin teman kita yang tidak sesuai firman. Tapi biarlah perkataan kita penuh dengan firman. Oke, berikutnya lagi kita lihat ya. Bagaimana supaya menang? Yuk, klik berikutnya lagi. Kita lihat bagian yang kuasa Allah yang terakhir. Kuasa Allah. Ya, ini supaya menang. Bagaimana supaya menang? Jangan pakai cara dunia. Ya. Jangan pakai ketika dikatain, ketika iblis katakan,
Kamu mah kalau gini nih ya, kamu ngomong gini, itu tandanya orang sakit kanker. Iblis ngomong, itu mah kanker. Terus kita mulai, iblis mulai membangun benteng-bentengnya kanker ya. Saya kurang 5 menit lagi, oke. Iblis mulai membangun benteng-benteng ya. Benteng tadi iblis katakan, kamu mah kena kanker. Terus supaya kita menang bagaimana? Kita jangan gini, oh iya, ini mulai buka Google, ciri-ciri sakit kanker. Sakit kanker adalah begini. Oh ya cocok. Oh ya cocok. Yang ini cocok. Oh jadi aku sakit kanker. Mengatakan dirinya sakit kanker itu berada di dalam benteng. Tapi bagaimana menghancurkannya? Ini kita lihat. Tadi sebelumnya tadi yang bagaimana memang. Nah, pakai senjata Allah, perisai iman, pedang roh ya kita pakai yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Renungkan dan deklarasikan. Saya selalu mengajarkan untuk deklarasikan firman. Ya, deklarasikan firman. Katakan kepada iblis, aku sehat. Allah ada di dalam hidupku. Tubuhku adalah bait Allah. Amin. Terus perkatakan itu, aku sehat. Ginjalku sehat. Paru-paruku sehat. Jantungku sehat. Amin. Ketika iblis mulai perkatakan lagi, tuh, kamu kalau nafas bunyinya, itu tanda-tandanya apa? Bengek. Oh iya. Mengi. Ya. Itu iblis bicara. Jangan kita mengaminkan, tapi kita lawan. Kita katakan, aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di atas kayu salib. Aku sembuh. Amin. Tuhan sudah menyembuhkanku. Tuhan memberikan organ yang baik, yang baru dalam hidupku. Setiap pagi mulai diperkatakan, meskipun cekot-cekot, meskipun mungkin ginjalnya cekot-cekot, sakit, meskipun seperti yang ada di dalam Google, ciri-cirinya, tapi kita mau perkatakan, kesembuhan Tuhan mengalir atasku. Kesembuhan Tuhan terjadi atasku. Aku disembuhkan Tuhan. Aku disembuhkan Tuhan. Amin. Kita renungkan firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan. Gak cuman baca. Gak cuman baca 5 pasal, 6 pasal. Enggak. Tapi baca dan renungkan firman Tuhan. Gak cukup cuma dibaca, tetapi direnungkan firman Tuhan sampai jadi rema. Saya 2 Korintus 10 ini, itu kan ayat yang biasa sering dibaca ya. Tetapi gak nyangkut-nyangkut. Tetapi ketika saya renungkan, saya pelan-pelan saya baca, Tuhan mulai kasih pengertian. Saya wow. Jadi benteng itu yang membuat kita ini buta, sehingga kita nggak bisa ngerti firman Tuhan, sehingga kita nggak nangkep apa yang firman Tuhan katakan. Oke, yang terakhir, slide yang terakhir, kuasa Allah. Apa yang terjadi? Kuasa Allah, firman Tuhan yang kita ucapkan ini tadi, kesembuhan terjadi dalam hidupku. Aku diberikan ginjal yang baru. Oh Tuhan mengurapi aku dengan pengurapan yang baru setiap pagi. Oh pengurapan Allah mengalir atas kehidupanku. Roh Kudus terjadi atasku. Firman yang kita ucapkan itu merubuhkan benteng-benteng itu. Amin. Firman Tuhan yang diucapkan merubuhkan setiap benteng-benteng, mematahkan siasat orang, ya. Pikiran orang, siasat kita, siasat orang yang jahat, yang tidak mengacaukan hidup kita dirubuhkan, ya. Merubuhkan kubu-kubu,
iblis, ya. Kemudian melawan pikiran duniawi. Pikiran duniawi. Wah, aku kan sakit. Aku mau ke dokter ginjal, aku mau cangkok ginjal loh, belum apa-apa sudah mau cangkok ginjal. Ini melawan, aku buang, aku letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Doa, ucapkan, jangan cuma di batin dalam hati, tapi doa dan diucapkan. Taklukkan pada Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ginjal yang baru. Setiap pagi mulai doa. Kalau yang sakit gula, terima kasih Tuhan untuk pankreas yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Oh, aku dikasihi Tuhan, aku dicintai Tuhan. Yang butuh berkat Tuhan, mulai katakan, aku orang yang diberkati Tuhan. Aku orang yang dicintai Tuhan. Tuhan menyertai aku. Oh, Tuhan memberkati aku sampai akhir zaman, supaya aku boleh menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Mengerti? Yang rumah tangganya berantakan, suaminya pergi atau istrinya meninggalkan, mulai berkatakan, Tuhan memberikan seorang istri atau seorang suami yang baik. Aku percaya Tuhan akan kembalikan dia berada di sisiku. Aku percaya kami adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Kami adalah keluarga teladan. Mulai berkatakan amin. Amin. Hari ini saya gak cuma mau buka firman ini, tapi hari ini coba Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dalam diri Bapak Ibu. Apa yang terjadi dalam diri Oma dan Opa. Mungkin kita punya anak, anaknya buandel atau cucunya buandel. Jangan kita ngomongin buandel aku itu. Jangan. Itu berarti kita membangun benteng. Mulai perkatakan, engkau disayang Tuhan. Engkau biji matanya Tuhan. Oma percaya kamu adalah cucu Oma yang paling pinter. Kita lawan dengan firman Tuhan. Amin. Yuk, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Yuk kita mulai sama-sama ya. Mulai perkatakan firman Tuhan sama-sama ya. Yuk tim worshiper, tim pemusik, pemuji. Mulai, kalau kita butuh berkat Tuhan, mulai katakan, berkat Tuhan mengalir atasku. Pintu-pintu gerbang sudah terbuka untuk mengalirkan berkat-berkat Tuhan atasku. Kalau engkau butuh kesehatan, mulai katakan. Kita punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh-sungguh katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yuk lebih lagi yuk. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
Bapak Ibu Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, mulai perangi apa yang menjadi beban kehidupanmu. Oh, jangan mau ditutup oleh benteng-benteng iblis. Mulai hancurkan, mulai perkatakan firman Tuhan, mulai perkatakan janji-janji Tuhan atas kehidupanmu. Ketika engkau sakit, mulai perkatakan, oh segala sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib oleh bilur-bilur Tuhan. Segala sakit penyakitku disembuhkan. Mulai perkatakan, jangan diam, mulai perkatakan. Oh, kalau kita punya cucu yang nakal, punya cucu yang hidupnya nggak baik, kita mulai perkatakan, oh anak-anak yang lahir dari keturunanku adalah keturunan ilahi, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dicintai Tuhan, anak-anak yang dibuat Tuhan berhasil hidupnya. Korata sakata karalama yaralama takaralama yaralama sikiaralama tara. Jangan ada yang diam, mulai perkatakan kesembuhan, mulai perkatakan berkat, mulai berkati hidupmu, tumpang tangan atas kepalamu, mulai berkati. Engkau yang sering sakit, engkau yang sering migrain, yang sering vertigo, mulai tumpang tangan, katakan kesembuhan terjadi atasku, kesembuhan mengalir atasku. Aku tidak lagi vertigo, aku tidak lagi migrain. Tuhan sudah sembuhkan aku diberikan kesehatan full, aku diberikan kesehatan total. Yang lututnya sakit mulai tumpang tangan atas lutut. Oh, mulai katakan, oh aku mau melayani Tuhan, dengan kakiku aku berjalan melayani Tuhan. Orang tak syekera la bayara la bayara la wasyakara la bala bala. Orang tak kara la bayara la bala bala bala. Syekera la bala 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 bala. Yang sudah berdoa, angkat tanganmu. Orang tak sakata kara la bayara. Orang la bala. Bapak Surgawi, saat ini hambamu berdoa. Oh, ulurkan tanganmu, kuasamu mengalir atas mereka. Oh, mereka mengalami kuasa Tuhan terjadi. Mereka mengalami kuasa Tuhan mengalir. Kesembuhan ada pada mereka, pemulihan keluarga. Oh Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas mereka dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Segala benteng-benteng kebohongan iblis kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus, terima kasih Bapak Surgawi, hambamu sudah selesai berbicara. Hari ini adalah kemerdekaan jiwa kami, sehingga jiwa kami boleh merdeka. Dan kami percaya Tuhan yang luar biasa menolong kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang merdeka katakan merdeka. Merdeka. Tuhan memberkati, silakan duduk. Kami berseru kepadamu, kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsamu. Kami
Haleluya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tanah negeri kami tercinta Indonesia. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu. Saat ini kami datang di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Kami mohon pengampunan atas semua bangsa-bangsa kami di negeri kami Indonesia. Tuhan, kami tahu Engkau berduka, Engkau sedih melihat semua perbuatan daripada bangsa-bangsa kami, di mana mereka ya Tuhan satu persatu mengkhianati Engkau, berpaling dari Engkau dengan menyembah semua berhala-berhala yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampuni Tuhan, kami mohon pengampunan Engkau atas bangsa-bangsa kami. Tuhan, Engkau melihat mereka dengan bebasnya melakukan kejahatan, melakukan dosa di mata-Mu. Mereka memperjualkan semua organ-organ manusia yang diciptakan oleh Engkau. Mereka membuat Tuhan yang sangat berdosa di mata-Mu, di mana hukum mereka memutarbalikkan ya Tuhan. Yang benar Tuhan disalahkan, tetapi yang salah dimenangkan. Ampuni Tuhan, ampuni Bapa di surga. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, Engkau melihat semua Tuhan, oknum-oknum Tuhan di negeri kami yang melakukan kejahatan, di mana Tuhan mereka jijik di mata-Mu Tuhan, mereka LGBT ya Tuhan, mereka bukan seperti apa yang Engkau firmankan kepada kami. Perempuan dan laki menjadi disatukan, tetapi mereka Tuhan melanggar semua hukum-hukum-Mu ya Bapa. Wanita dengan wanita, pria dengan pria. Maka dari itu ya Tuhan, ampuni Tuhan bangsa kami. Bapa di surga, di mana hukum yang sudah tidak begitu jelas Tuhan, hukum kebenaran Tuhan direndahkan, di mana kebenaran yang harus Tuhan, di mana Engkau ditinggikan ya Tuhan, semua direndahkan oleh bangsa kami. Ampuni Tuhan, ampuni. Bapa di surga, kami tidak mau negeri kami hancur. Maka dari itu ya Tuhan, kami datang Tuhan hari ini kepadamu. Kami satukan hati kami ya Tuhan. Kami letakkan Indonesia di tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami cinta negeri kami, bukan secara kebetulan. Kalau Engkau Tuhan lahirkan kami di tanah kami Indonesia, kami mempunyai tugas, kami mempunyai tanggung jawab. Setiap saat, pagi, siang, dan malam, kami serahkan negeri kami yang tercinta ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Khususnya Tuhan saat ini pemerintah Tuhan yang akan berakhir, dan pemerintah yang baru yang akan mulai Tuhan dibentuk semuanya. Kami tidak tahu, kami tidak mampu, tetapi satu yang bisa kami lakukan, kami mohon Tuhan, roh takut akan Engkau. Engkau memberikan Tuhan presiden yang terpilih, wakil presiden yang terpilih, semua kabinet menteri yang akan disusun, bukanlah manusia yang menyusun, tetapi tangan Tuhan yang menyusun semua, sehingga pemerintahan kami ada pemulihan Tuhan, sehingga pemerintah kami adalah pemerintah yang menjadi contoh teladan atas semua negara-negara lain. Biarlah Tuhan api kemuliaan-Mu, Engkau membakar semua siasat-siasat iblis di negeri kami. Engkau membakar habis Tuhan. Berikan roh takut semua. Bapa di surga, inilah kami tahu
negeri kami sebenarnya sudah binasa, negeri kami sebenarnya sudah habis hancur. Tetapi oleh belas kasih-Mu, Engkau melihat kami anak-anak-Mu yang taat, yang setiap saat dengan lutut kami bersujud, dengan air mata kami yang bercucuran, kami minta belas kasih-Mu, kemurahan daripada hati-Mu yang mulia. Engkau mengampuni ya Tuhan, ampuni Tuhan semua bangsa-bangsa kami yang berdosa ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini berita-berita semua mengacaukan pikiran kami dengan bencana-bencana yang akan terjadi hari ini ya Tuhan, di mana 2000 tahun yang lalu Engkau memberikan kami kuasa atas deklarasi firman-Mu bahwa negeri kami Tuhan akan tetap aman sentosa. Engkau Tuhan memberikan kami semua aman Tuhan. Gempa tidak pernah akan terjadi, gempa tidak pernah akan terjadi, gempa tidak pernah akan terjadi Tuhan, karena kami berseru, memohon, bahkan mengemis belas kasih-Mu atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memerdekakan negeri kami. Saat ini Engkau memerdekakan setiap kami, supaya kami punya tanggung jawab untuk terus berdoa untuk negeri cinta kami Indonesia. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sebentar kita akan sampai pada acara penghormatan pada Sang Saka Merah Putih. Mari kita bangkit berdiri dengan sikap tegak. Kita akan menantikan Sang Merah Putih maju ke depan. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat gerak. Tegak gerak. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan.
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bacaan das proklamasi selesai. Ya. Gredi 17 Agustus. Kita tetap bangkit berdiri. Tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Udah. Indonesia Rayanya sudah. Udah Pak Ustaz. Acaranya apa lagi Bu Hana setelah ini? Ada dangdut, ada goyang-goyang atau apa? Siapa yang punya suara emas di sini? Coba saya mau dengarkan satu aja. Siapa Bu Dian? Ada? Ayo boleh maju ke depan gak? Oh, kita akan memberikan persembahan dulu ya. Mari kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa mengucap syukur Tuhan Yesus baik. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Yang siap menabur boleh sama-sama katakan amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar
sekali lagi kita ucapkan selamat pada mereka. Berikan tepuk tangan untuk finalis-finalis yang luar biasa ini. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih. Semuanya senang hari ini. Kok lemes ya kayaknya ya, padahal harusnya semangat proklamasi loh. Kayaknya lemes apa tadi pagi nggak makan atau memang uang bulanan udah akhir bulan ini agak kurang ya. Oke, kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah ini. Mungkin sedikit ada pengumuman. Minggu depan kita akan tetap beribadah di tempat ini ya. Saya harap teman-teman masuk nanti, jangan lupa grupnya ya. Minggu depan kita akan fellowship di dalam grup. Jadi setelah kita PPW di sini, kita akan bagi grup, semua masuk di dalam grup-grup di ruangan-ruangan. Kita akan fellowship lebih lagi di dalam grup, mengenal teman-teman segrup. Kita akan belajar lebih sungguh-sungguh lagi ya. Kemudian Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, tadi dapat bendera. Yang dapat bendera mana? Coba lihat. Bendera, ada yang dapat 2? Ada yang dapat 2? Nah, ini benderanya jangan sampai hilang. Nanti sampai di tempat duduk, benderanya ini akan ditukar dengan konsumsi ya. Jadi ini nggak boleh hilang. Jadi benderanya ini nanti diberikan pada leader ya untuk ditukar konsumsi. Hati-hati ya, jangan ada yang membangun benteng-benteng tadi ya, dibisikin oleh iblis, itu benderanya teman diambil aja supaya konsumsinya dapat 2. Ya nggak ada lagi ya, amin. Ya puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kiranya
masuk di dalam doa. Terimalah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasihi Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan untuk berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Berkat kekuatan untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh terjadi atas kehidupan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati dan dikasihi Tuhan, katakan amin.